Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan perusahaan batubara lagi nih, yang jarang kita dengar ya. Karena harga saham ini sudah gocap atau udah mentok ke bawah ya. Ya, ini adalah Astrindo Nusantara Infrastruktur dengan kode emiten BIPI. Ya, jadi memang meskipun bergerak di bidang batubara, ternyata perusahaan ini bisa sampai gocap ya. Nanti kita akan lihat kenapa ya. Kita akan lihat di fundamentalnya, di RT bisnis. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan Astrindo atau BP. Ya, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi di Indonesia. Didirikan pada tanggal 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta. Ya. Lalu pada tanggal 30 September 2009 mengubah nama menjadi PT Benakat Petroleum Energy Tbk. Oh, udah IPO ya teman-teman ya. Pada tanggal 30 September 2009 ya. Selanjutnya pada 11 Februari 2010 Persewa memperoleh penyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan IPO kepada masyarakat ya. Dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran 140 per saham. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan kenapa ada perbedaan harga, jadi memang kalau akan melakukan IPO itu mereka akan menetapkan harga tertentu, yaitu harga penawaran. Meskipun pada awalnya nilai nominal waktu perusahaan itu masih belum IPO, itu Rp100 per lembar saham. Tapi kalau melakukan IPO itu akan dilakukan perubahan harga sesuai dengan prospek perusahaannya. Begitulah penjelasan singkatnya. Perseroan pun tercatat secara resmi sebagai perusahaan terbuka di BI dengan kode BP. Ya. Lalu dengan upaya memperkuat identitas perseroan di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi dan mengembangkan bisnis secara progresif dan berkelanjutan, maka PT Benakat Petroleum Energi Tbk memutuskan lagi berubah nama teman-teman. Jadi banyak sekali proses perubahan namanya menjadi PT Benakat Integra Tbk pada 2 Oktober 2013. Ada tipe Oktobernya benar, Oktober. Lalu pada tahun 2017 memiliki 3 entitas usaha dan 1 unit bisnis yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan secara berkelanjutan. Ya. Berupaya memperluas bidang usaha dengan melakukan diversifikasi produk dan jasa yang terintegrasi di bidang sumber daya energi. Lalu yang terakhir, setelah mengalihkan fokusnya pada eksplorasi sumber daya alam menjadi pembangunan infrastruktur, PT Benakat Integra berganti nama lagi menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sampai sekarang ya teman-teman. Keputusan ini disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2018 ya. Jadi memang perubahan namanya itu banyak sekali ya, 3-4 kali sampai namanya menjadi Astrindo Nusantara Infrastruktur. Sekarang kita akan berkenalan dengan bidang usahanya, yakni anak perusahaannya MP merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa batubara terintegrasi berupa penyewaan pelabuhan batubara dan fasilitas menghancur batubara ya. Ini bertujuan untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur batubara seperti core processing dan handling serta core barging pada terminal batubara yang mencangkup penyimpanan batubara dan pemuatan batubara. Saat ini MP memiliki 4 aset operasional yang semuanya telah beroperasi penuh dan memberikan kontribusi kepada perseroan, yaitu pelabuhan batubara Asam-Asamnya. Lalu ada pelabuhan batubara Lubuk Tutung, pelabuhan batubara West Mulia, sama penghancur batubara Sanggata. Jadi memang bukan sebagai tambang ya, tapi hanya sebagai fasilitas penghancur batubara dan pelabuhan ya teman-teman. Lalu ada NTP juga yang beroperasi sejak pertengahan tahun 2010 dalam bidang pengembangan proyek infrastruktur jaringan batubara, yaitu penghancur batubara lagi. Jadi mirip-mirip lah ya, tapi dalam perusahaan yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah PHL ya. Ya, ini yang baru menjadi penambang batubara ya. Memiliki izin usaha pertambangan produksi di lahan seluas 1.186 hektar dan lahan pelabuhan sebesar seluas 100 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Adapun sampai akhir 2017,
PT Putra Hulu Lematang mampu mencapai produksi batubara sebesar 134.765 metrik ton dan produksi overburden sebesar 401.369 metrik ton ya. Lalu sebagai entitas anak dari PT Mega Abadi Jayatama, PT Putra Hulu Lematang memiliki izin usaha penambangan produksi di lahan seluas, ini udah tadi kita baca ya, diulang-ulang lagi dia. Jadi memang bergerak di bidang batubara aja sekali ya teman-teman, bukan hanya menambang, tapi mereka menyediakan jasa penghancuran batubara dan pelabuhan. Tapi entah kenapa bisa sampai gocap nih sahamnya. Saya juga penasaran. Kita akan melihat sama-sama di RTA Business. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial penggunaan RTA Business, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Business. Beginilah penampakan fundamental daripada perusahaan batubara yang gocap ya. Wow, saya penasaran sekali ya. Di sini kalau kita lihat selalu laba ya, dan nggak pernah bagi dividen. Mungkin ini ada sangkut pautnya kenapa harganya bisa gocap. Lalu kita akan cek di fundamentalnya, operating profit lebih besar daripada net profit. Bagus. Lalu PER-nya 8,6 ya, cukup bagus lah ya. Lalu kita lihat di sini operating profit margin-nya 69% dengan net profit margin 30%. Bagus sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah itu ternyata di cash ratio-nya teman-teman. Cash-nya 0% ya. Atau masih ada dikit lah ya, 0,91%. Jadi memang perusahaan yang satu ini nggak terlalu sehat teman-teman. Meskipun bergerak di bidang batubara, ternyata keuangannya parah sekali ya. Utangnya besar, keuangannya juga tipis, yang membuat BP ini nggak bisa terlalu leluasa untuk berbisnis ya. Jadi itulah alasan kenapa BP sampai gocap hari ini ya. So, apakah layak untuk diinvestasikan? Saya akan bilang tidak ya, karena berbahaya perusahaan yang tidak memiliki cash yang cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya. Jangka pendek saja nggak mampu, apalagi untuk jangka panjang kan. Jadi untuk BP ini ya lebih baik dihindari saja teman-teman ya. Demikian tentang BP dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.